Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh subscriber Ngaskus Baha dimanapun Anda berada, seluruh sahabat pecinta Ngaskus Baha, kali ini beliau Gus Baha menjelaskan cerita tentang dunia wali dan juga cerita tentang ruh. Mari kita ikuti dan kita simak bersama-sama apa yang akan beliau sampaikan dalam pengawasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Kategori itu status, sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, supaya ada semacam-macam lah, mau umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang nane Ki Bisri Abe Mbah Mus. Kowe nek ditakoki pangeran rombongan, takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk ape mulang, supaya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya kowe kan mati tapi aja mati sik ben ora. Ya teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus Bahan ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, Marobuga itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca Aqidatul Awam. Saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun karena untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki Marobuga ngawur supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marobuga. Itu sudah saya niatkan. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat. Kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelah. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat dua menintilah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan, semua nabi adalah laki-laki. Sama tidak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet.
Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh, nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang panjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes guru. Gurune iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir. Oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lho ben rokok ora pantes kok terus cilik ati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal, ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, itu enggak PNS, enggak ya guru saja. Ikhlas ya. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nak kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale niku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya enggak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Sejarah Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat.
nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kanisbatis naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro satu dulu, setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanisbatul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya kok 4, 4 kok 3, 3 kok 2, 2 kok 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu padha wae kok kanisbatisnaini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono sujud kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng, yo iku jenenge ulamaku. Matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marab buka. Ya rek. Oleh aku direncana maca usul fikih karangan Imam Amudi. Tanggo nglawan malaikat mau ora sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, sekiku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini ya. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kalau tauhidnya papat neraka, mergo tauhidnya jeblok merah. Tapi nak tauhidnya 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno itu. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rada tenan to. Rada tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0?
Karena nol itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang nggak ada. Kalau di depan, kalau di belakang nggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya nol itu nggak boleh mendahului satu. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh nol, mesti diciptakan satu atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marep buka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Mana kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling duru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir, setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, baru bakas istighfar wastafir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah, terus di hatinya Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah, baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Jadi kata roh itu diulang beberapa kali. Dan itu tidak hanya tentang Isa, ya, tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Terus baca ayat yang Anda baca tadi. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Anda hafal Quran enggak? Kalau enggak berarti enggak keren kayak saya. Maksud saya bilang santri Anwar kan se-alma mater. Lah, adu kerennya di poin. Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya tidak hanya tentang Isa.
Dan itu sudah lebih dari cukup itu, dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan, jelas kan? Ya Pak Sarkasi ya, kan ada wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak, wa nafakhtu fihi birruhi. Jelas ya? Ya. Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasfiyah, atau mengalami perpindahan dari wasfiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasfiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan, disebut auhayna ilaika ruhan, karena bikin hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Sehingga orang yang pinter, istilahnya Quran, liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kalau orang nggak pinter itu disebut mati karena wujuduhu kadami. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu. Nah, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja, karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan, dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya. Semuanya itu disebut roh. Jadi istilah roh itu tidak harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa, itu ya biasa aja, karena tadi ada lafadz yang nggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran tuh sering ada kata gitu. Misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ini sama yang bajak. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran, karena makruh dibaca kan. Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin, karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Itu bukan furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat ya bisa misahkan hak dan batil, Quran juga misahkan hak dan berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah istilahnya. Makna asal usul. Hukum fikih yang produk-produknya itu bersifat sosial, biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Kayak begini, anak hafid merantau di Jakarta boleh ndak? Dibilang nggak boleh yang manfaatnya banyak, dibilang boleh yang tersesat ya. Kan nggak jelas hukum itu udah harus hafid, hafid gini ya sama ini. Dulu ini di kampung khusus-khusus di Jakarta berulah semua ini. Kayak gitu itu kan nggak jelas karena masalah sosial. Ada ini yang kisah nyata. Istri saya haji itu tidak sama saya, ibu saya haji ya tidak sama bapak. Tak tanya, kata orang-orang tanya, Gus umumnya istri haji sama suami. Terus ada yang cerita, bener Gus, bener jenengan nak haji tidak usah sama suami istri. Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung, biasanya suami istri itu bertarung. Mekah itu gak tempat konflik. Biasanya kalau suami istri itu kan tukang konflik. Saya punya teman keluarga keraton itu haji sama istrinya, Prof. Kebetulan ada istri baik, bikinkan teh pagi-pagi, bikinkan teh suaminya. Istri itu loh baik, suaminya dibikinkan teh. Jawabnya istri yang satu, gimana? Mau tukeran? Padahal muji aja jadi perkara itu. Lah kalau ini yang cerita guyonan, tapi fakta. Habis tawaf suaminya nangis. Kenapa Pak nangis? Orang sebanyak itu kok cantik semua, kecuali kamu. Karena lihat orang Pakistan, Turki, Uzbek gitu. Gantian istrinya tawaf, habis itu nangis. Kenapa kau nangis? Semuanya ganteng kecuali kamu. Artinya gini, kalau haji sama suami istri akibatnya begini, masa kamu masih bilang sunat gitu? Jadi di bab sosial tuh gak jelas apa? Masya Allah. Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses.
Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa, suaminya tuh gak bener sama sekali. Asia punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu tidak usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, biasa ini perempuan cantik, saya anaknya orang nggak punya, saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pantangannya perempuan itu layak keluar narojulun bimroatin. Kalau kamu cantik, usahakan jangan pembantu rumah tangga. Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka, karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyun sewu, kendaraan umum kayak bis tentu lebih aman timbang yang privat. Itu kalau boleh memilih. Ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan tidak ada bisa jamin semua kan. Jadi fikih-fikih sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya. Pokoknya saya jawab saya ya, kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang baik ya karena bisa apa kita di depan hukum sosial. Karena ya yang ya itu tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa, berduanya Fir'aun kayak apa. Punya istri legendaris namanya siapa? Asia. Nabi Nuh kayak apa? Punya istri seperti itu. Jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya enggak juga, lingkungannya baik. Lingkungannya Fir'aun kurang apanya? Kurang kelirunya. Sekeliru-kelirunya tapi tetap. Nah, terus yang terakhir ini saya saran. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi, itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan khalisan. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan khalisan. Padahal mimbaini farthiw wadamin antara itu bukti bahwa kita tidak boleh putus asa. Sekarang zaman tidak kayak dulu, tidak kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada begging, masih ada Ustadz Sulada. Wong yang buka pertanyaan dia kok yang suruh jawab saya. Itu pakai fikih apa nggak bisa itu juga bisa. Itu bisanya benar kalau saya ampuni, kalau enggak. Tapi karena saya ini kiai baik kan nurut sama Allah wal afina. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama pengausan Gus Baha melalui channel Ngaus Gus Baha. Dari apa yang telah beliau sampaikan, kita bisa memahami apa itu dunia wali, bagaimana cara bertauhid dari para wali-wali itu, dan juga kita bisa sedikit memahami tentang ruh. Semoga kajian Gus Baha pada kali ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.